Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miana Wangulan. Saya dari kelas 11 TKJ 2, nomor absen saya 22. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keberagaman aplikasi komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan data dari dua device atau lebih yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Onong Jana Effendi. Menurut Onong Jana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau secara tidak langsung melalui media. Yang kedua yaitu menurut Lasswell 1960. Menurut Lasswell 1960, komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, kepada siapa, dengan akibat atau hasil apa, who saying that, in which channel, to whom, with what effect. Faktor yang harus diperhatikan pada komunikasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah dan lokasi pemrosesan data. Yang kedua yaitu jumlah lokasi terminal atau remote. Yang ketiga yaitu tipe transaksi. Yang keempat, keadaan lalu lintas tiap tipe transaksi. Yang kelima, prioritas atau urgensi informasi yang disalurkan, pola lalu lintas, bit error rate yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu keandalan sistem yang digunakan, dan yang terakhir ketujuh yaitu revenue yang mungkin didapat. Komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data terdiri dari 5, yaitu antara lain yang pertama, pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirim data. Yang kedua, data. Data adalah informasi yang dikirim oleh pengirim. Yang ketiga, penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima data. Yang keempat, media pengirim. Media pengirim adalah media atau perantara untuk melakukan pengiriman data. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi sebagai penyelaras hubungan. Metode komunikasi data. Metode komunikasi data dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada simplex. Apa itu simplex? Simplex yaitu komunikasi yang dilakukan hanya satu arah. Contoh, pengiriman informasi yang dilakukan satu arah saja, seperti pengiriman informasi yang terjadi dengan melalui perangkat komunikasi radio, broadcast, televisi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada half duplex. Apa itu half duplex? Half duplex yaitu komunikasi yang dilakukan dua arah, akan tetapi proses pengiriman informasinya dilakukan secara bergantian. Misalnya, pengiriman suara dengan menggunakan radio antara penduduk Neanderthal. Yang ketiga yaitu ada full duplex. Apa itu full duplex? Full duplex yaitu komunikasi yang pengiriman datanya dilakukan dua arah dan dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, telekomunikasi dengan menggunakan telepon. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada
Komunikasi data. Komunikasi data adalah komunikasi yang mana informasi dikirimkan dan diterima berupa data digital. Contohnya, aplikasi internet pada jaringan komputer. Yang kedua yaitu ada komunikasi audio. Komunikasi audio yaitu komunikasi untuk menyampaikan, mengirim, atau menerima informasi dalam bentuk suara atau pendengarannya. Yang ketiga yaitu ada komunikasi video. Komunikasi video yaitu komunikasi untuk menyampaikan, mengirim, atau menerima informasi dalam bentuk visual atau penglihatannya. Contoh, big screen yang menyampaikan iklan di kota-kota besar. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi audio video. Komunikasi audio video yaitu komunikasi untuk menyampaikan, mengirim, atau menerima informasi dalam bentuk visual atau suara. Elemen komunikasi data. Elemen komunikasi data dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber data. Elemen yang bertugas mengirimkan informasi dan menempatkannya pada media transmisi disebut sebagai transmitter. Yang kedua, media transmisi merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima. Yang ketiga, penerima data, alat yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi disebut sebagai receiver. Fungsi dan tujuan komunikasi data. Yang pertama, mempercepat penyebaran informasi. Yang kedua, efisiensi dalam pengiriman data. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan sistem komputer dari jauh. 4. Memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. 5. Memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun tersebar. 6. Memungkinkan pengolahan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. 7. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. Dan yang 8. Mendapat data langsung dari sumbernya atau memperoleh dari data bisnis selagi data tersebut dibuat atau online. Jenis-jenis audio. Jenis-jenis audio dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada audio streaming. Digunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Beberapa jenis audio streaming, Winamp atau MP3, Real Audio atau RAM, dan Liquid Radio. Yang kedua yaitu audio visual, perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, misalnya presentasi dan home theater. Dan yang ketiga yaitu ada audio oscillator, adalah produk dari perusahaan Hewlett-Packard atau HP yang pertama. Yang keempat yaitu ada audio response, adalah audio atau suara yang dihasilkan oleh komputer, output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Dan yang kelima yaitu audio modem reader, adalah sebuah kartu plug-in pada motherboard Intel yang memuat sirkuit audio atau sirkuit modem. Sistem komunikasi data. Sistem komunikasi data dibedakan menjadi 3. Yang pertama, titik ke titik atau point-to-point communication. Informasi dari sumber hanya ditujukan kepada satu poin penerima saja. Contoh, telepon, fax, dan telegram. Yang kedua, titik ke beberapa penerima atau multi-communication. Informasi dari sumber ditujukan kepada beberapa poin penerima saja. Contoh, jaringan dengan switch. Yang ketiga yaitu menyebar atau broadcasting communication. Informasi yang diberikan sumber dapat diterima oleh semua poin yang terhubung tanpa terkecuali. Contoh, televisi broadcast dan radio broadcast.
Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai keragaman aplikasi komunikasi data. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.